sambut Ruth Rosaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, kasih karunia, dan juga kesempatan yang telah Ia berikan kepada saya untuk tampil di hadapan teman-teman sekalian. Tak lupa saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya berbicara pada hari ini. Sebelum saya memulai pidato saya ingin bertanya, apakah teman-teman di sini sudah pernah melakukan atau mempersiapkan sebuah pentas seni? Pernah. Kalau pernah, teman-teman pastinya mempersiapkannya dengan sedemikian rupa sehingga nantinya panggung yang akan teman-teman tampilkan itu terlihat bagus dong. Ya, betul. Nah, kalau begitu, saya ingin bercerita nih. Pada waktu saya di kelas 11 SMA, guru SBK atau seni budaya itu memberikan sebuah tugas bagi kelas kami untuk menampilkan suatu pentas seni. Nah, setelah mendapatkan penugasan tersebut, kami pun memikirkan berbagai planning dan juga konsep-konsep yang akan kami tampilkan. Kami memilih ceritanya, tariannya, lagu yang ingin kami putarkan, dan juga memilih aktor yang akan memainkan setiap peran di dalam pentas seni tersebut. Nah, teman-teman, dari situ kita singkat cerita aja. Singkat cerita, sebelum mulai pementasan, beberapa hari sebelumnya, itu kami ngumpul di rumah satu teman nih. Terus kita juga membuat properti dari pentas seni kami. Ada pohon yang besar sekali, besarnya segini gitu ya. Bayangkan itu tuh pohon seperti pohon beringin lah besarnya gitu lah. Terus kami juga membuat panah dan juga anak panahnya, dan itu bisa bekerja dengan baik loh teman-teman. Oke, singkat cerita, setelah kami membuat semua properti untuk pentas seni tersebut, kami pun tibalah kami di hari H pementasan gitu ya. Nah, beberapa jam sebelum pementasan, kami mempersiapkan panggung gitu ya. Kita menaruh pohon itu di tengah-tengah dan lain sebagainya supaya nantinya pada saat waktu pementasan, audiens itu bisa melihat bahwa pementasan kami itu spektakuler gitu. Nah, ternyata teman-teman, menyusun sebuah panggung itu sama halnya dengan konsep bagaimana kita set the stage atau mempersiapkan diri kita sebelum kita bisa belajar atau menerima informasi dengan baik. Jadi, dari informasi yang dilansir dari University of St. Augustine for Health Sciences, ada 5 hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita bisa belajar secara efektif. Yang pertama yaitu tidur dalam waktu yang cukup, yaitu sekitar 8 jam. Lalu kita bisa mengganti lingkungan belajar kita ke tempat yang lebih cocok ke diri kita. Contohnya nih, kita lagi nggak nyaman di rumah, kita bisa mencoba tempat lain seperti kafe ataupun perpustakaan. Selanjutnya, kita juga bisa mendengarkan musik yang tenang, contohnya musik klasik, musik instrumental, dan musik-musik lainnya yang bisa membuat pikiran kita tuh lebih tenang. Lalu yang keempat, kita bisa menyingkirkan segala gangguan atau distraksi yang ada. Jadi di sini contoh distraksi itu ada yang namanya itu ponsel, lalu suara-suara yang mengganggu gitu. Lalu yang terakhir, kita bisa makan camilan yang sehat. Contohnya ada buah-buahan ataupun snack-snack lainnya yang lebih sehat dan bermanfaat untuk diri kita. Oke, sebelum saya lanjut nih, apakah teman-teman semuanya sudah menerapkan kelima hal tersebut sebelum teman-teman belajar? Belum ya teman-teman. Nah, kalau begitu, yuk mari fokuskan kembali fokusnya kepada saya, karena setelah ini saya akan menjelaskan mengenai metode belajar yang efektif untuk teman-teman terapkan sekarang juga. Oke, jadi setelah saya mencari dari berbagai sumber, saya menemukan dari situs e-student.org ada metode belajar yang paling efektif untuk dilakukan, yaitu ada 7. Tapi di sini saya akan menjelaskan mengenai urutan pertama dari metode belajar yang paling efektif nih, yaitu spaced repetition atau pengulangan yang berjarak. Oke, jadi metode ini teman-teman itu melibatkan pemisahan sesi belajar ke interval yang dianggap optimal gitu ya. Dan di sini metode ini tuh sebenarnya metode belajar yang sederhana banget, tapi merupakan sebuah game changer untuk sebagian besar orang karena dinilai sangat kuat dan juga efektif dalam membuat kita itu belajar secara baik gitu dan menghasilkan hasil yang baik juga gitu. Contohnya nih, supaya teman-teman semuanya bisa mengerti gitu
contohnya 1 bulan ke depan kita mau ujian, ambillah contoh kita mau UAS gitu ya. Jadi di sini kita akan membagi pembelajaran kita ke berbagai sesi. Sesi yang pertama nih kita lakukan di hari ke-1. Lalu sesi belajar kedua kita lakukan di hari ke-7. Sesi belajar ketiga kita lakukan di hari ke-15. Sesi keempat kita lakukan di hari ke-30. Lalu tibalah hari H ujian, yaitu di hari ke-31. Nah, dari contoh tersebut teman-teman kira-kira udah kebayang nggak sih metode belajar itu kayak gimana? Nah, kebayang. Kebayang ya. Nah, kalau begitu pastinya teman-teman juga tahu dong kebalikan dari metode spaced repetition itu apa? Kebayang nggak? Tahu nggak kira-kira? Nah, kebalikan dari metode ini itu sebenarnya metode belajar, atau itu bukan metode sih sebenarnya. Jadi itu yang sering kita lakukan teman-teman, yang sering mahasiswa-mahasiswa lakukan maupun siswa-siswa, yaitu sistem SKS alias sistem kebut semalam. Nah, sistem kebut semalam kan merupakan sebuah sistem yang dimana kita tuh belajar ataupun mengerjakan tugas secara singkat ya, dalam periode waktu yang singkat. Nah, daripada kita itu fokus pada pembelajaran dalam waktu atau periode waktu yang singkat gitu ya, alangkah lebih baiknya jika kita menggunakan metode yang kita itu bisa memberikan ruang belajar kepada diri kita sendiri, supaya kita juga gak merasa terbebani dengan yang namanya belajar itu. Jadi kita dengan metode ini kita itu bisa meninjau dan mengingat segala informasi yang sudah kita terima, sehingga kita juga bisa lebih memahami dan menghafal segala materi yang ada. Jadi teman-teman, di sini kalau misalnya nih kita mau sukses dalam belajar atau studi kita, nah kita harus menerapkan metode yang sederhana aja dulu. Tetapi metode itu dapat membuat kita itu lebih mengerti materi yang sedang kita pelajari. Yuk, mari kita hentikan sistem SKS yang sering kita gunakan dan mulailah untuk mencicil belajar, karena melalui sesi-sesi belajar itu kita itu bisa terbiasa dengan materi yang sudah kita pelajari dan kita bisa mempersiapkan untuk ujian lebih baik lagi. Oke, jadi sebelum saya menutup pidato saya pada hari ini, saya ingin mengutip perkataan dari Dr. Seuss. Jadi Dr. Seuss ini mengatakan, "The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you will go." Terima kasih karena sudah mendengarkan pidato saya pada hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila saya ada salah kata. Terima kasih teman-teman.